apa kabar anak-anak hebat SMP Sinkarolus Bengkulu? Jumpa lagi dalam pembelajaran IPA Fisika kelas 7. Dalam pertemuan yang kelima ini, kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar. Semangat! Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, mengidentifikasi atau mengenali benda-benda yang berada di sekitar kita, lalu kita bisa mengelompokkannya dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas, serta membedakan sifat ketiga zat tersebut. Yang kedua, kita mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita dan mengelompokkannya dalam kategori unsur, senyawa, atau campuran. Itu tadi contoh-contoh materi yang ada di lingkungan kita atau di alam semesta ini. Nah, dari contoh-contoh itu tadi, berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sekarang kita tahu bahwa materi-materi yang ada di lingkungan sekitar kita di alam semesta ini dapat dikelompokkan menjadi 3 zat, padat, cair, dan gas. Maka, anak-anak sekarang bisa mengelompokkan contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas. Misalkan batu termasuk ke dalam wujud padat, betul. Lalu air merupakan contoh wujud zat cair. Asap merupakan contoh zat gas. Lalu minyak goreng masih termasuk zat cair. Lalu asap atau uap, iya berarti termasuk contoh zat wujud gas. Nah, untuk kayu berarti merupakan salah satu contoh benda dalam wujud padat. Nah, setelah tadi kita bisa menyebutkan contoh-contoh zat padat, cair, dan gas, berdasarkan contoh tersebut kita bisa mengetahui perbedaan yang mendasar sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Untuk zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, sedangkan zat cair volumenya tertentu tetapi memiliki bentuk yang bisa berubah sesuai dengan tempat yang digunakan atau wadahnya. Misalkan anak-anak memasukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan mengikuti bentuk gelas. Untuk gas, ini tidak mempunyai volume tetap, begitu juga dengan bentuk sesuai dengan ruang atau wadahnya. Lalu bagaimana untuk jarak antar partikel? Kalau zat padat, sangat rapat. Cair, sedikit renggang, kalau gas, sangat renggang. Untuk zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas, namun terbatas, sedangkan untuk gas, partikel-partikel gas dapat bergerak dengan sangat bebas. Nah, ini gambarnya. Ini adalah partikel-partikel penyusun zat padat di mana volume dan bentuknya tetap. Nah, sedangkan zat cair kita lihat di sini dia mengikuti atau menyesuaikan bentuk wadahnya. Dan pergerakannya masih bisa bergerak tetapi tidak bebas. Kalau zat padat ini tidak dapat bergerak lagi kemana-mana. Nah, untuk zat gas kita lihat jarak antar partikelnya juga sangat renggang. Sementara kalau cair masih agak rapat, kalau padat sangat rapat. Lalu partikel-partikel gas ini juga masih bisa bergerak bebas. Dan kita lihat di sini bentuknya akan menyesuaikan dengan wadahnya. Di bagian awal tadi kita sudah belajar tentang materi. Maka di bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Perhatikan bagian berikut ini. Materi di alam semesta ini dibagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terdiri dari campuran heterogen dan homogen. Campuran heterogen dapat kita lihat dalam bentuk koloid dan suspensi. Sedangkan campuran homogen dapat kita lihat dalam bentuk suatu larutan. Baik, kita akan mulai kenali satu persatu. Yang pertama adalah unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil secara metode kimia biasa. Unsur dikelompokkan menjadi 2, yaitu logam dan non-logam. Ini adalah contoh-contoh unsur yang tergolong dalam logam. Kalian pasti pernah melihat puncak Monas. Nah, puncak Monas ini kalian tahu yaitu terbuat dari emas. Nah,
Emas adalah salah satu unsur logam yang biasa kita jumpai. Emas biasa diberi simbol Au. Kenapa Au? Berasal dari nama Latin atau nama ilmiah emas yaitu aurum. Misalnya juga berikutnya yaitu besi. Kita seringkali membaca dalam ketika kita minum suplemen atau makan makanan tertentu mengandung unsur Fe. Nah, Fe itu artinya besi. Kenapa Fe? Berasal dari basa atau nama latinnya yaitu ferrum. Begitu seterusnya. Maka lambang-lambang unsur kimia ini menggunakan nama Latin, bukan menggunakan nama Indonesianya. Masih melanjutkan tentang unsur, kalau tadi kita sudah mengenal contoh-contoh unsur logam, sekarang kita kenali contoh-contoh yang merupakan unsur non-logam. Misalnya oksigen. Kita pasti tahu oksigen ini adalah unsur penting dalam sistem pernapasan kita. Lalu ada hidrogen, karbon, dan seterusnya. Nah, unsur-unsur ini biasa dilambangkan dengan oksigen itu O, hidrogen H, dan seterusnya. Dapat dilihat di tabel ini. Setelah tadi kita mengetahui contoh-contoh unsur logam dan non-logam, maka bisa kita simpulkan beberapa perbedaan sifat antara keduanya. Yang pertama, logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Sedangkan non-logam ada yang berwujud padat, cair, ataupun gas. Logam itu dapat ditempa. Ditempa itu artinya dapat kita bentuk atau kita cetak sesuai dengan yang kita inginkan. Dan dapat diregangkan. Sementara non-logam sifatnya rapuh, tidak dapat kita tempa. Untuk logam memiliki sifat konduktor, artinya dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Sedangkan non-logam sifatnya non-konduktor, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Raksa dan grafit akan dipelajari lebih lanjut di waktu yang lain. Ibu akan memperkenalkan yang namanya tabel periodik. Dalam mata pelajaran kimia yang akan kalian pelajari ketika di bangku SMA nanti, kalian akan mempelajari lebih jelas lagi tentang tabel ini. Maka pada kesempatan ini, Ibu hanya kenalkan saja karena ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Tadi kita sudah bahas bahwa unsur-unsur itu ada yang logam dan non-logam. Dalam tabel periodik, di sini kalian bisa melihat semuanya hanya menggunakan lambang atau simbol saja. Misalkan Fe, yaitu besi. Untuk unsur-unsur yang berada pada warna biru, ini adalah unsur-unsur yang bersifat logam atau tergolong dalam logam. Di sini tertulis metal. Nah, untuk yang berwarna ungu berarti merupakan unsur-unsur yang tergolong dalam non-logam. Misalnya ini karbon, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Berikutnya kita akan pelajari apa itu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih secara kimiawi. Contohnya air, gula pasir, garam, cuka, dan amonia. Ini contoh amonia. Nah, kenapa mereka disebut, contoh-contoh tersebut disebut sebagai senyawa? Karena terdiri dari dua unsur atau lebih yang berbeda. Misalnya air. Air itu rumus kimianya H2O. Berarti terdiri dari dua atom hidrogen, di mana hidrogen adalah unsur, dan satu atom O, oksigen, juga merupakan unsur. Lalu misalnya kita ambil contoh gula pasir. Gula pasir itu rumus kimianya C12H22O11. Berarti dari rumus ini bisa kita ketahui bahwa gula pasir terdiri dari 12 atom karbon, 22 hidrogen, dan 11 atom oksigen. Begitu juga contoh-contoh yang lain bisa dilihat di tabel ini. Garam dapur, asam cuka, dan amonia. Bisa kita lihat unsur-unsur penyusunnya lebih dari 2 atau minimal 2 unsur penyusun. Bagian terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat zat penyusunnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Setelah kita mengenal tiga
hal yang tadi sudah kita bahas, yaitu unsur, senyawa, dan campuran, kita bisa bedakan bahwa unsur itu adalah zat tunggal, tidak dapat diuraikan, dan terdiri dari satu jenis atom. Sedangkan senyawa, zat tunggal tetapi dapat diuraikan, tersusun dari dua jenis atom atau lebih, dan perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran bukan merupakan zat tunggal, artinya berupa campuran, masih dapat diuraikan, terdiri atas dua jenis atom atau molekul yang atau lebih. Perbandingan massa dan zat penyusunnya dapat berubah-ubah. Di akhir pertemuan kita hari ini, Ibu mengajak kalian untuk bereksperimen di rumah masing-masing. Eksperimen kita kali ini tujuannya untuk mengetahui perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Pasti akan menjadi eksperimen yang menyenangkan karena langkah-langkahnya sangat mudah dan alat bahan sangat mudah dijumpai di rumah kalian masing-masing. Selamat bereksperimen, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa minggu depan.